Sampurasun. Sekarang kita bahas mengenai kehidupan di muka bumi. Jadi kehidupan di muka bumi ini tentu bukan hanya 100 atau 200 tahun ya, tapi ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Penduduk bumi ini datang dan pergi, jadi silih berganti gitu ya, termasuk manusia. Jadi ada manusia zaman dulu, kemudian mereka mati dan tergantikan oleh kehidupan manusia yang berikutnya terus bergulir hingga kemudian masuklah giliran kita di zaman sekarang. Jadi yang ingin hidup di muka bumi ini bukan hanya kita ya, generasi yang akan datang pun ingin mengalami hidup di bumi ini. Ya anak cucu kita juga. Mereka harus bisa menikmati hidup di bumi ini dengan tentram, nyaman, dan damai. Nah, pada saat sekarang, di dunia ini sedang terjangkit suatu virus yang berbahaya, sangat berbahaya. Kalau kita memiliki kepedulian untuk kehidupan yang akan datang, tentu kita mencoba untuk turut ambil bagian dalam menghentikan laju mata rantai perkembangan virus ini. Kita putuskan mata rantainya. Dari mana? Dari kita sendiri. Caranya tentu sudah banyak ya disampaikan di dalam media sosial, di dalam pemberitaan-pemberitaan lainnya juga. Yang memiliki kekhawatiran itu bukan hanya kita, tapi seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi ayo kita sama-sama coba ikut ambil bagian dalam menghentikannya. Karena kalau tidak, ini akan bergulir terus, lalu kapan selesainya? Jangankan virus itu tersisa di sebuah negara, bahkan jika dia tersisa pada 10 orang saja, lalu bagaimana cara menghentikannya? Virus kan nggak kelihatan. Nah ini nanti menyebar lagi, lalu kapan beresnya? Dan kehidupan ini tentu akan menjadi tidak enak ya, terteror hidup kita. Oleh karena itu kita ambil sisi yang lain saja. Jadi jangan terlalu panik juga. Tapi waspada harus, bukan berarti mau menyepelekan masalah virus yang berkembang pada saat ini. Yang sibuk dengan kejadian ini bukan hanya presiden dan pemerintahan kita, bukan. Seluruh dunia. Nah, ada yang harus kita waspadai selain persoalan virus tadi ya, yaitu perilaku kita sendiri. Mungkin kita perlu belajar dari sejarah. Nah, ini pentingnya sejarah. Kenapa bangunan-bangunan sehebat piramida, Parthenon, kemudian Borobudur sekalipun, Prambanan, kenapa ditinggalkan oleh masyarakat di sekitarnya? Boleh jadi zaman dulu itu juga sama, pernah terjadi satu keadaan seperti sekarang. Adanya kolera, pes, dan lain sebagainya. Nah, ini penyebaran yang mematikan. Sehingga banyak tempat-tempat ditinggalkan oleh penduduknya. Nah, untuk zaman sekarang, kita mau pergi kemana? Kita tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena semua negara juga sama merasa ketakutan dengan adanya virus corona ini. Itu sebabnya semua diminta untuk ayo diam dulu di dalam rumah. Jangan kemana-mana dulu supaya tidak tertular pun tidak menularkan. Dengan begitu dalam waktu tertentu virus tersebut akan terputus mata rantainya. Ini tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan. Tanggung jawab kita sebagai penghuni bumi, penduduk bumi yang akan mewariskan kehidupan di bumi ini kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Agar mereka bisa hidup lagi dengan lebih baik,
lebih tentram, lebih damai dari kehidupan kita saat ini. Nah, di balik itu tentu membosankan ya diam di rumah terus. Tapi coba kita ambil sisi lainnya. Bahwa dengan adanya virus ini, satu, bumi bisa bernafas lagi. Mudah-mudahan bumi yang selama ini kita tinggali, ya, rumah kita bersama, itu bisa mengembalikan kesehatannya lagi. Yang kedua, kita yang selama ini terus kerja, ya, keluar rumah, terpisah dari, yang untuk yang berkeluarga tentunya ya, terpisah dari ibu, bapak, atau suami, istri, anak, berpencar gitu dalam kegiatannya masing-masing. Sekarang kita sama-sama ada di dalam rumah. Ayo kita bangun bersama sesuatu yang bisa menggembirakan, betul-betul menjadi saling mengenal lagi. Masak bersama misalnya, makan bersama, sarapan pagi bersama, makan siang bersama, makan malam bersama, dan lain sebagainya. Kita bisa menikmati kebersamaan itu. Timbulkan kembali rasa memiliki keluarga. Keluarga yang nyaman, yang ceria, yang saling mengenal. Ya, kalau ada pertengkaran sedikit wajarlah, namanya juga sebuah ruang keluarga ya. Biasa itu. Tapi coba kita lihat sisi positifnya. Banyak kok yang bisa kita lakukan. Untuk ibu-ibu, coba lihat di dapur. Buka resep masakan, bikin makanan yang enak untuk keluarga. Nah, untuk bapak-bapak juga sama. Mungkin ini waktunya para bapak merawat dirinya. Mandi yang benar, mandi yang bersih. Selama ini kan mandinya seringkali terburu-buru karena dikejar jam kantor. Ini sangat dibutuhkan sambil menunggu waktu. Kita masih lama loh ini. Entah diperpanjang atau mudah-mudahan. Yang kita harapkan kan ini tidak berlangsung lama ya. Tapi apabila berlangsung lama, saya sarankan sih tidak usah panik. Apalagi yang hidup di negeri kita. Untuk makanan, gak usah berebut terlalu banyak. Jangan serakah. Coba ingat tetangga, ingat yang lainnya. Tidak semua mempunyai daya beli yang hebat. Mentang-mentang punya uang banyak lalu kita borong satu rak gitu. Jangan. Coba ingat yang lain juga. Nah, di samping itu, kalau kita masih bisa membantu kepada yang lain, tentu itu yang lebih hebat. Kita buktikan tentang pendidikan keagamaan yang selama ini dibangun di negeri kita. Kita bangkitkan lagi rasa kemanusiaan kita. Kita hidupkan lagi budi pekerti kita gitu. Ini waktunya. Waktu yang sangat tepat kita mengevaluasi diri kita sendiri. Coba kita perhatikan, dengan sepinya wilayah kota, udara menjadi enak sekali, menjadi nyaman, segar sekali. Sehingga kita sangat menghargai waktu, lingkungan, dan suasana. Nah, untuk yang punya sedikit tanah di rumahnya, coba mulai menanam sesuatu. Mulai menanam misalnya singkong. Tanam 5 gitu, singkong 5 pohon. Kan lumayan. Apalagi untuk yang tanahnya cukup besar. Coba menanam umbi-umbian lah. Yang tidak punya halaman bisa menggunakan pot misalnya. Atau ember bekas. Atau kaleng-kaleng bekas. Bisa ditanam bawang daun, bisa ditanam seledri, macam-macam. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Ayo kita isi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Atau kita bisa juga memanfaatkan waktu kita untuk melatih. Kalau yang senang silat, berlatih silat. Kalau yang senang bernyanyi, berlatih bernyanyi. Tapi suaranya jangan terlalu keras, nanti tetangga terganggu.
Kalau yang senang bikin puisi, ya bikin puisi yang bagus, bikin puisi yang indah. Yang senang melukis, bikin lukisan. Ada satu hal lagi yang cukup asik kalau kita lakukan bersama, yaitu melatih pernafasan, bermeditasi, dan lain sebagainya. Mungkin ini saat yang tepat untuk kita mengevaluasi diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Bagaimana kita menjalani hidup selama ini? Sudah benar atau banyak salahnya? Ayo kita pikirkan sekarang, mumpung kita tidak disibukkan dengan apa-apa. Mudah-mudahan penyebaran virus ini segera tertangani dan bumi kita kembali sehat lagi. Jangan terlalu panik ya, jangan, tapi waspada harus. Ayo sama-sama kita putuskan mata rantai virus itu, dimulai dari diri kita sendiri. Nah, semoga ini menjadi titik balik bagi kita semua, agar kita bisa lebih menghargai hidup di muka bumi ini.